halo Papa Mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, mari kita angkat satu buah pujian, kasih, kasih, kasih. Kembali, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Tiba saatnya bagi kami Bapa untuk memberi waktu untuk beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan, layakkan kami untuk bisa mengikuti ibadah pada saat ini. Berikan konsentrasi yang baik kepada kami semuanya, sehingga firman-Mu sungguh berakar, bertumbuh dengan baik, dan menghasilkan buah yang baik juga di dalam melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya semuanya kami serahkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin, diberitahukanlah kepadanya adik-adik demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan
sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramukah itu ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang kakak baca hari ini, saya yakin bahwa kita semua diberkati. Dari firman Tuhan ini adik-adik kita belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi marilah kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti halnya dengan Daud. Dia membalas kejahatan yang telah diperbuat Saul kepadanya dengan kebaikan. Nah kemudian adik-adik, hal kedua yang perlu kita pelajari adalah bahwa orang yang selalu melakukan kebaikan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita menyaksikan itu bagaimana Daud juga di sepanjang hidupnya dia diberkati oleh Tuhan, di mana dia menjadi raja Israel dan sangat diberkati sampai pada keturunannya. Nah adik-adik, itu saja cerita kakak hari ini, dan yang menjadi ayat hafalan bagi kita terambil dari Roma pasal 12 ayat 21. Demikian, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian, semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sangat singkat hari ini, mengajar kami untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Biarlah kami tetap mengasihi setiap orang yang bersalah kepada kami, meskipun dari kehidupan kami itu sangat susah sekali kami untuk melakukannya. Tetapi kami percaya bahwa atas pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukannya. Ya Tuhan, kami juga meyakini bahwa setiap kami yang senantiasa terus melakukan kebaikan akan Engkau berkati, akan Engkau memberi kelimpahan berkat bagi kami. Biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap anak-anak, memberkati masa depan mereka, memberi kesehatan kepada mereka, bahkan memberkati setiap papa mama dalam pekerjaan maupun dalam usaha. Sungguh Tuhan, seluruh kehidupan kami selanjutnya, kami sungguh mempertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, baiklah, mari kita bernyanyi untuk Tuhan ya. Kasih, kasih, kasih.
hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.